Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini merupakan hari pertama, hari tasyrik yang masih bisa berkurban. Dan saya tinggal 7 sapi belum disembelih, kemarin belum datang sapinya di Baitur Rahim, seluruhnya 14. Jadi baru 7 kemarin yang disembelih, hari ini rencananya 7 sapi lagi, ada yang terlambat. Nah itu salah satu kendala kalau beli sapi jauh-jauh tuh. Lebih baik yang deket ini kan belinya dari Ciamis, jadi di tengah jalan ada sapi yang loncat mati. Jadi kan telepon ke sini, maka kata panitia kami beli hidup di sini. Jadi balik deui ngaganti yang mati. Akhirnya ya telat. Jadi nggak tahu belum datang atau tadi malam bagaimana. Jadi memang bagusnya ya yang deket-deket aja. Agak mahal sedikit nggak apa-apa yang deket-deket. Dan pada pagi ini kita akan bahas makna simbolik, ritual dan sosial ibadah kurban. Sengaja saya tidak membuat PowerPoint, tapi langsung ke buku biar dibaca langsung ya. Dan ini merupakan studi berbasis tak 11. Asalnya 11 tak jadi tak 11. Yaitu seperti biasa tauhid, tasbih dan seterusnya, dan diterbitkan oleh Muhajirin Riung Arum. Kenapa tidak Riung Bandung? Sebab di Riung Bandung ada 2 masjid Muhajirin. Jadi makanya saya sebut Riung Arum. Ini daftar isinya. Setelah daftar isi, kata pengantar juga, lalu abstrak. Ini supaya pemahaman secara ringkas, tanda kunci. Kemudian mulai dari tamhid ya, langsung ke halaman 5 ya. Latar belakang ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memuat dimensi sosial dan simbolik yang dalam. Praktik penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Haji Wada, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat yang wafat tahun 78 Hijriah, yang diriwayatkan oleh Muslim yang wafat 206, jilidnya 6 halaman 245, memberikan teladan langsung mengenai pelaksanaan kurban yang menyatu antara dimensi spiritual, pengorbanan, kepemimpinan, dan kebersamaan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan adalah menyembelih 63 ekor unta, bukan domba. Unta ya. Unta itu di atas sapi harganya. Dengan tangannya sendiri. Dengan tangan sendiri 63. Lalu menyerahkan 37-nya sisa kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Jadi ada penyerahan langsung. Pak Saipudin pura-pura mencit hiji, setelah itu diserahkan ke Pak Usep ke Pak Toto, Pak Jajang. Penyerahan pembagian dengan ukur opat. Lamun aya 100 sararea dibagi. Kemudian dari tiap hewan itu diambil sebagian daging, disopak, ya, langsung dimasak. Nah, seperti di Muhajirin, bu ibu, nyopakan dimasak langsung. Lalu beliau dan Ali ikut memakan bersama.
tindakan ini bukan sekedar teknis pelaksanaan kurban, tetapi menunjukkan aspek simbolik keimanan, kepemimpinan, kebersamaan dalam distribusi rezeki, serta penghargaan atas nikmat Allah. Namun pemahaman umat terhadap ibadah kurban seringkali terbatas pada aspek fikih semata. Jadi kalau kita membaca bab kurban pasti fikih na unggul gitu. Jadi jarang membahas bab kurban, bab haji itu dari hadis. Makanya kadang-kadang apa yang ada di dalam haji karena pemahamannya kepada fikih, jadi hadisnya sebagian. Begitu pula urusan kurban. Sehingga wajar saja kalau para ustadz mengatakan mustahik kurban itu hanya 3. Karena dalam fikih, tapi kalau di dalam hadis Quran mah jadi 5. Gitu. Kalau kita kaji fikih dan hadis. Jadi kenapa juga tanpa menggali nilai-nilai simbolik dan sosial yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kajian terhadap penggalan hadis ini disebut penggalan karena yang dibahas sepotong hadisnya bab kurban unggul. Dilakukan guna menyingkap lapisan makna yang lebih mendalam yang dapat memperkaya pengamalan umat Islam dalam beribadah dan masyarakat. Rumusannya, apa makna simbolik yang terkandung di dalam kurban sebagaimana tergambar dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah ini. Terus bagaimana aspek ibadah ritual kurban dijalankan oleh Rasul dan apa nilai-nilai sosial yang dapat ditarik dari tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian manfaatnya, tujuannya saya lewat. Ini adalah metodenya yang saya sebut tadi 11, tak 11, tamhid, tausik dan seterusnya. Selalu saya berulang pada setiap buku supaya ingat para pembacanya tidak semua buku ya membahas. Tausik hadisnya kata Jabir bin Abdullah, summan sorofa Rasulullah SAW itu pergi meninggalkan tempat jumroh. Jadi kan ceritanya Rasul itu tanggal 8 ke Mina. Walaupun jamaah haji sekarang karena berangkat, kalau ONH Plus itu banyak berangkatnya tanggal 9 langsung ke Arafah. Kalau ONH biasa mayoritas tanggal 8 langsung ke Arafah, ngenong di Arafah. Kalau Rasul tanggal 8 ke Mina. Makanya saya ingatkan ibadah haji itu mikotnya mikot zamani, bukan mikot makani. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah itu harus sudah ihram. Tapi ONH Plus banyak yang ihram nanti tanggal 8 udah besok ke Arafah. Itu telat mikotnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu bisi nanti ikut ONH Plus. Walaupun belum berangkat ke Arafah, tanggal 8 harus sudah ihram. Di tempat sendiri aja tidak berangkat juga karena berangkat nama kaitan dengan pembimbing nanti dengan travel. Tapi kalau tanggal 8 harus sudah ihram. Itu Rasul. Dan bagus nama ke Mina tanggal 8 bukan bagusnya Rasul ke Mina. Tapi saya tidak berbicara tentang fikih ya. Fikih mah beda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang sunat muakkad. Itu fikih. Saya tidak berbicara fikih. Berbicara hadis saja. Tanggal 8 itu ke Mina. Kemudian tanggal 9 baru ke Arafah. Nah, Arafah wukuf sampai maghrib ke Muzdalifah, mabit, baru subuh dan sholat duhur dan asar di Arafah,
sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Tapi kalau perjalanannya jalan kaki, seperti yang sering saya lakukan kalau membimbing haji, dari Arafah ba'da maghrib ke Muzdalifah, datang ke Muzdalifah teh encan isya. Masih maghrib kene da sakedeung atuh di Muzdalifah, di Arafah ke Muzdalifah. Sebentar. Dah berapa kilo lah. Kemudian dari paginya setelah sholat subuh dari Muzdalifah ke Mina, sampai ke Mina teh masih kena can terbit matahari setelah sholat subuh. Nah, baru tanggal 10 di Mina oleh Rasul dipersilahkan kepada jamaah. Seperti Pak Nur Hadi kemarin nanya, gimana itu kan harusnya jumroh dulu. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatur kepada jamaah, aya anu langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ibadah heula, ada yang jumroh dulu, ada yang kurban dulu. Kata Rasul, la haraj, nggak apa-apa. Jadi eta mah pilihan eta mah, bade jumroh dulu mangga, bade tawaf ibadah dulu mangga, bade kurban heula mangga, mana yang lebih dulu. Tapi kalau sudah salah satu dipilih, apa jumrah dulu atau tawaf dulu atau kurban dulu, boleh cukur. Itu disebut tahallul awal. Baru tahallul saninya setelah semuanya. Setelah 3 ya. Nah, ceritanya Rasulullah SAW setelah jumrah Aqabah itu summan soropa, yang kita bicarakan kan umroh ya, kurban bukan haji. Summan soropa, tapi itu supaya latar belakangnya aja. Pergi ilal manhar, ke tempat penyembelihan. Nah, tempat penyembelihan itu di Mina ada. Sekarang adanya al-manhar. Dan di situ di kalangan ulama berbeda pahamnya. Ilal manhar itu apakah harus di tempat haram haji itu bagi jamaah haji? Tapi kan sekarang diperdebatkan, dimunculkan Departemen Agama teh kumaha tuh lamun hajinya di Indonesia we, dan fatwa dari Persis boleh di Indonesia. Katanya Departemen Agama sekarang kalau nanya ke MUI hararese cenah fatwana lila kudu konferensi kan, kalau MUI mah dari berbagai ormas ya, Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Irsad, SI dan sebagainya. Tapi kalau kepada ormas kan cepat gitu. Persis itu berpendapat boleh di tanah air masing-masing, haji maupun kurban. Nah, maka oleh Departemen Agama sekarang dipakai untuk para petugas hajinya di Indonesia. Nah, tapi encan seluruh jamaah, dari jamaah mah tergantung masing-masing kan. Karena undang-undang dasarnya kan urusan kepercayaan dipersilahkan kepada masing-masing. Sekarang para petugas mah hajinya di Indonesia, hanya Sumaya. Kemudian panaharo, beliau menyembelih hewan. Jadi manhar tadi timbul ya permasalahan. Panaharo sebab beliau menyembelih salasan wasitin 3 plus 60, 63. Biadihi dengan tangannya sendiri. Setelah 63, ini sesuai umur beliau ya, ketika berkorban banyak ini, ketika usia 63. Sehingga jumlah sesuai dengan umur. Itu juga timbul perbedaan pemahaman. Ada yang memahami, oh kalau begitu kurban teh kudu tiap tahun. Dan Rasulullah 63 sesuai umurna. Jadi bukan berarti Pak Saipudin 72 tahun, bentar lagi 73 ya, nanti Muharram. Bukan harus 73, bukan. tapi itu menunjukkan kurban teh harus tiap tahun. Jadi bukan seumur hidup sekali. Yang seumur hidup sekali mah haji.
Kalau haji mah cukup seumur hidup sekali, tapi kalau kurban mah tiap tahun. Yaitu setiap kakak satu kurban setiap kakak. Istilah di kita kakak ya. Kalau istilah dalam hadis mah ahlul bait. Ala kulli ahli baitin, bagi setiap ahlul bait satu kurban. Jadi makanya di Muhajirin itu kalau umat Islamnya taat, se-RW kan Muhajirin teh, ada 2 masjid se-RW, satu masjid, satu masjid ya, berapa umpi? 300-an, berarti 300 itu, 300 domba, kalau 100-an, 160 sekian, jadi berarti 160 dibagi 7, ya begitu 20-an lah, 20 ekor sapi, 20 lebih. Itu kalau semuanya taat. Tapi kan bagi yang mampu. Kalau teu mampu mah teu naon. Jadi kalau yang mampunya itu 50% kan lumayan. Sudah sekitar 14-an lah. Biadihi summa atau alian, kemudian sisanya kepada Ali yang Rasul itu jumlah haji dan kurbannya 100 ekor. Jumlah haji dan kurban. Fanaharo ma ghobaro. Nah, maka beliau melanjutkan sisanya. Itu tentang yang kurban itu satu keluarga, atau satu kakak, satu. Ya, istilahnya ahlul bait. Kalau di dalam hadis ahlul bait itu dipahami satu kakak. Contoh, saya kan anak 4. Itu semuanya sudah satu kakak masing-masing. Berarti saya sekeluarga kurban itu 5. Karena anak saya sudah pada nikah, sudah punya satu kakak masing-masing. Saya 1 dengan istri. Karena kalau saya mas sudah ada kewajiban majelis taklim tuh di Baitur Rahim, tabungan gitu. Majelis taklim itu tabungan tiap bulan. Jadi kurbannya teh di Baitur Rahim majelis taklim. Jadi saya tidak kurban lagi karena cukup itu istri yang nabung. Nah, tapi anak saya yang Cikal itu kurbannya di Ciamis. Karena itu kepentingan meneruskan pesantren. Anak yang kedua Rina ya di Buah Batu karena itu masyarakatnya di situ. Anak ketiga di Garut karena di situ punya masjid. Kemudian anak yang keempat saja yang di saya. Makanya hari ini saya mau menyembelih kambing anak keempat. Jadi 5. Padahal kalau jumlah penduduk mah, jumlah orang saya 21 kan. 15 ditambah 8 berapa? 23. Sepoh. Karena anak incu kan 13 ditambah 8 ya 23. Ya, tapi yang kurban cukup 5 atas nama siapa saja terserah. Dari kepala keluarga, dari ahlul bait. Itu mah apa istilah lain ahlul bait. Jadi istilahnya kakak ya. Karena di kita kan di Indonesia kalau sudah nikah kan kakaknya misah. Kakaknya misah. Kemudian pahanaharo magobaro. Maka Ali menyembelih yang sisa. Kumalamun lebih dari 1, Rasul juga memberikan kelebihan. Ari mampu mah mangga. Tetapi kan ada kewajiban di kita mah di Indonesia mah nyumbang tetangga, nyumbang fakir miskin. Karena di Indonesia mah masih banyak fakir miskin yang kadang-kadang tadi malam itu saya ditanya oleh menantu yang mau pergi ke Ciamis,
Ada katanya mengumpulkan daging, masyarakat itu mengumpulkan daging di mana-mana kalau musim kurban. Terus karena dagingnya teu butuh, datang kedua dijual, kumaha cenah hukumanna. Yang tidak boleh menjual teh orang kurban dan panitia, saya bilang. Ratu bau itu kan ke pengorban dan panitia. Ai konsumen kumaha? Ya konsumen mah tidak, walaupun latu bau itu film mudore majhul ya. Tapi itu penekanannya adalah kepada pemilik kurban dan kenapa panitia? Karena wakil pemilik. Seperti kulit kita diserahkan kepada siapa aja. Nah, oleh yang menerima dijual ke yayasan, oleh yang menerima dijual, itu enggak masalah. Karena mereka sudah jadi konsumen. Sama dengan zakat. Zakat fitri itu kan beras ya. Dibagi beras, mereka tuh butuh beras mah. Tapi butuh uang, maka beras yang mereka terima itu dijual. Enggak masalah. Karena bukan panitia, bukan yang berzakat, mereka itu adalah mustahik, miliknya sendiri. Makanya ada yang simbolis juga pelaksanaannya di masjid teh. Jadi kulitnya diserahkan ka salah seorang panitia, oleh panitia dijual, eta mah simbolik, dugating simbolik itu diterima henteu walau alam. Ya, jadi nanti uang hasil penjualannya itu diserahkan ke masjid untuk dana. Ada yang begitu di masjid tuh diserahkan pokoknya Pak Muhajirin pokoknya serahkan Pak Jajang juga mustahik, kulitnya itu oleh Jajang dijual, duitnya di pembubaran panitia. Itu simbolik. Ya, saya kan tidak akan tidak akan memvonis. Pokoknya mah ngaji hadis mah berbagai pendapat dikemukakan aja gitu. Ngaji hadis mah dikemukakan aja pendapat. Jadi tidak akan saya tarjih ya. Tidak akan. Kalau secara simbolik Rasul itu kan umatku dan Rasul sendiri dan umatku ada juga yang lebih luas lagi. Ya, karena untuk umat ya itu simbolik. Karena apa? Karena Rasul mah kurbannya banyak, 100 ekor. 100 ekor mahnya untuk diri sendiri mah cukup 1. Atas nama siapa ini? Kan ditanya itu. Ini atas nama siapa? Ya, tadi sudah disebutkan satu persatu kan oleh Rasul teh kan keluarganya waktu ibadah haji teh istrinya kan 9. Karena istri Rasul 9 tuh ketika tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun ke-10 beliau berhaji kan istrinya 9. Nah, jadi berarti kan cukup 9. Beliau sebutkan atas nama istrinya semua yang ikut beribadah haji. Nah, lalu sahabat tanya, ini anak siapa? Ya, kan umat nama itu disebut atas nama umatku. Qobal min ummati. Akhirnya kumaha banyak kurban atas nama umat, padahal kurban hiji. Jadi persoalan ya. Jadi persoalan. Kemudian wa asrokahu fi hadihi, dan berserikat di dalam haji kurban. Yaitu unta, sapi 7 ya, untuk 7 orang. Summa amaro, kemudian beliau perintah min kulli badana, dari setiap yang disembelih, Rasul menyuruh bibat atin, motong-motong dari seluruh hewan itu dipotongan, disopak dagingnya teh. Makanya di Muhajirin disopak, dimasak. Walaupun rada liat teu naon da sakedeung masak nage. Jadi masalah hadyu itu kan
karena kita haji tamattu ya. Ya, Nah, karena haji tamattu, jadi sehingga apakah pelaksanaan pada hari tasrik atau boleh di luar hari tasrik? ya. Rasulullah SAW menyembelih hadyu memang pada hari tasrik atau pada hari hadyu, pada hari kurban. Jadi sebetulnya kurban dan hadyu itu identik, jadi satu kesamaan. Kadang-kadang disebut hadyu karena haji tamattu, kadang-kadang disebut kurban, makanya di sini diistilahkan manhar. Jadi sama. Oleh karena itu hadyu maupun kurban sama hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 penyembelihannya hadyu. Makanya yang hadyu di Indonesia juga penyembelihannya harus hari Tasyrik dan hari kurban. Tapi kan hadyu mah boleh milih, beda dengan kurban. Kalau hadyu mah boleh milih. Kalau tidak bisa, saum di sana 3 hari, di sini di sana 7 hari. 3 hari, di sini 7 hari. Kalau tidak mampu. Atau kalau tidak saum, membayar kifarat pengganti. Kifarat pengganti. Yaitu sehargaun. Ya, senilai hadyu. Karena kiparatnya di Indonesia hadyunya, maka harganya 3,5 juta. Tapi kalau hadyunya di sana, hadyunya di Saudi, harganya rata-rata $100 per ekor. $100 teh 1.700.000. $100 jadi ya 1.700.000. Jadi hewan tuh lebih murah di Mekah, Pak. Di Mekah mat 1 ekor itu rata-rata yang cukup itu teh $100 teh. Yang cukup sudah memenuhi syarat $100. Jadi kalau di Mekah mah murah kurban tuh. Di kita makan 3,5 juta rata-rata. Tapi di Baitur Rahim 3.700.000 dengan pemeliharaan. Kalau di Mekah cukup $100. 100 mah 1.700.000. $100 mah. Pan 16.000. 10 160 jadi 1.700.000. 1.700.000. Kalau di kita kan 3,5 juta. Jadi kita kurban 3,5 juta itu sama dengan membeli 2 kalau di Mekah. Itu lamun di Indonesia mapan musim marema itu teh kudu nama naik kan musim marema. Tapi justru di situ mah anger we tiba heula $100 we, tiba heula sampai ayeuna masih $100 we. Itu kurban. Kalau kita datang ke bank Ar-Rajhi, saya mau bayar hadyu pasti $100. Jadi itu harga tetap gitu. Kemudian paju'ilat fi kidrin. Terus dijadikan fi kidrin dalam sebuah alat pemasak. Fatubikhot dan dimasak. Di sini kupi madi majul karena masaknya mah sawe. Bisa ibu-ibu, bisa bapak-bapak. Tapi kalau di Arab mah biasanya masak teh lah bapak-bapaknya. Fatubikhot. Fa'akala dan Rasul juga dengan Ali memakannya. Jadi kalau saya makan di sini karena mencit,
Terus setelah itu makan di Baitur Rahim. Ke masjid juga, tapi di sini mah gulai, di Baitur Rahim sate. Ya, lengkap. Tapi sambil disesakeun teh perutna. Wa akala min lahmiha wa syariba, dan minum min marokiha, dan kuahnya. Nah itu teks hadisnya. Maka di sini ada permasalahan yang muncul dari hadis ini. Apakah menyembelih hewan kurban dalam jumlah 63 mencerminkan keutamaan atau konteks khusus? Isu di situ 63 bersifat simbolik, jumlah usia, kebiasaan masyarakat Arab, ataukah hanya bentuk kedermawanan atau kebetulan saja, karena tidak tunjukkan. Permasalahannya tidak ada nas lain yang menetapkan jumlah sebagai syarat, itu tidak ada. Jadi bukan berarti Pak Saipudin harus 73 ekor masjidnya, bukan. Tuh. Maka muncullah perdebatan para ulama memperbanyak perbanyak kurban itu. Jadi kalau Pak Prabowo 73 berarti ya sekarang usianya. Kurbannya 800 sekian. Ya, Pak Prabowo. Ya, kan karena kalau jadi presiden mah harus banyak di berbagai tempat dan bagus-bagus. Kemudian yang kedua, apakah tindakan menyembelih sendiri itu termasuk syarat kesempurnaan? Karena Rasul menyembelih sendiri. Isu Nabi menyembelih 63. Apakah ini hanya keteladanan semata, sunnah yang dianjurkan, atau ada dimensi wajib dalam keterlibatan langsung? Keterlibatan mungkin lebih cocok begitu, keterlibatan. Jadi kurban teh harus terlibat. Terlibat naon we. Jadi bapak kurban terlibat dalam kurban itu. Abdi terlibat tidak makan. Ya, terlibat beli plastik, terlibat ngebagikeun, terlibat nonton, terlibat nonton. Pokoknya terlibat di dalam kurban teh ulah cuek-cuek, ada geus boga duit, geus we. Tapi ya, karena di situ tidak disebut wajib menyembelih kan, tapi disembelihnya oleh siapa saja. Tapi ada makna terlibat. Permasalahan dalam praktek modern banyak yang harta itu mewakilkan kepada panitia kan. Apakah tindakan tidak menyembelih sendiri mengurangi pahala atau esensi kurban? Tidak perlu saya jawab, ini kan permasalahan gitu yang perlu dikaji masing-masing. Nah, tapi dasar dalam hadis begitu gitu. Kemudian bagaimana 100 hukum menyekutukan orang lain dalam haju atau kurban, asyrakahu fi hadihi. Dan isunya mengikut sertakan Ali dalam hajunya. Muncul pertanyaan, apakah boleh bersekutu dalam kurban? Itu masyarakat seperti tadi dikemukakan, karena umat jadi atas nama umat, nah, gitu kan. Itu muncul perbedaan. Dan seperti Pak Nur Hadi kan pada beberapa Sabtu yang lalu bertanya, kan itu hikmahnya. Nah itu betul, ada ulama yang lebih kepada faidah. Itu namanya Asy-Syatibi, bukan Asy-Syatibi bapak saya. Ulamanya namanya Asy-Syatibi. Itu wafat tahun 790 Hijrah. 790 Hijrah. Beliau itu lebih kepada faidah, sasaran atau hikmah. Makanya dia salah satu contohnya dalam batal wudu aja, kalau ada istilah Pak, nah, ada nafsu, ada birahi.
Itu teh Asy-Syatibi itu yang begitu. Jadi di situ perbedaannya antara Asy-Syatibi dengan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini kan istilah ulamanya itu nasirul hadis, pembela, penolong hadis. Jadi kalau Asy-Syafi'i itu selalu kepada teks hadis itu. Makanya beliau katakan seperti Imam Hanafi, ida sahhal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itu adalah madhabku. Makanya Imam Syafi'i ada dua periode, ada qaul qadim, pendapat sebelumnya, ada qaul jadid, pendapat berikutnya. Setelah menemukan hadis-hadis sahih, jadi ada koreksi. Jadi itu Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi bersemboyan istilahnya, ida sahhal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Kalau dhaif dipicen, itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Beda dengan Hambali. Hambali mah ada apa namanya yang dhaif kalau kepada Fadilah. Oke. Tapi beliau katakan, kata Imam Hambali itu, oh di sini ada. Nanti, riwayat Muslim ini mah, nanti di dalam riwayat Ahmad. Beliau katakan la tuqallid Nu'man, Abu Nu'man, la tuqallid Malik, la tuqallid As-Sauri, la tuqallid Asy-Syafi'i. Jangan taklid kepada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Sauri, jangan. Wala tuqallidni, jangan taklid padaku. Tapi ambillah apa yang kami ambil. Itu Imam Hambali. Dan itu dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu lebih cenderung ke Hambali. Makanya baca Fatihah sampai kepada yang meninggal itu Hambali, Pak, sana Syafi'i. Kan di kita katanya madhab Syafi'i ya. Yang tahlilan itu untuk yang meninggal itu bukan Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menolak, tidak akan sampai. Kalau Imam Syafi'i, dan dikutip juga oleh Ibnu Katsir yang wafat tahun 777. Kalau Imam Syafi'i kan 204 meninggalnya. Dan kata Ibnu Katsir itu, laukana khairon la sabakuna, kalau itu baik tentu para sahabat mendahului kita. Itu pendapat Imam Syafi'i, dikutip oleh Ibnu Katsir. Nah, kalau yang tahlilan sampai itu bukan pendapat Syafi'i, tapi pendapat Hambali dan diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Saya tidak berbicara bagaimana yang benar, bagaimana tidak, mengemukakan apa adanya, ya, mengemukakan apa adanya, gitu. Jadi yang supaya tahu aja dasarnya. Jadi yang mengatakan sampai itu adalah bukan Asy-Syafi'i, tapi itu Hambali. Dan kata Hambali tadi, la tuqallid. Ya belok dulu ya, nggak apa-apa. Jadi perlu dirinci batasan musyawarah antara kurban dan termasuk juga akikah, serta antara unta, sapi, kambing dari sisi fikih. Tuh, mangga. Kalau fikih perbedaan pendapat selalu ada. Kemudian yang keempat, mengapa daging dari setiap unta hanya diambil sebagian? Setiap unta dipotongan gitu. Ambil sebagian, apakah seluruhnya tidak dibagikan? Isu dalam hadis ini, Nabi memerintahkan mengambil potongan dari setiap unta. Bukan menyembelih dan langsung membagikan seluruhnya, tapi yang dimakan di situ sebagian. Apakah ini bertujuan ritual simbolik atau pembelajaran sosial? Apakah ini menyimpang dari pakulu minha wa atimu? Tentu tidak akan menyimpang, itu perintah. Pakulu dalam ayat ini surat Al-Hajj ya 37. Ayat 36. Pakulu makanlah minha darinya, wa'atimu dan berikan sebagiannya.
Kemudian permasalahan kelima, bagaimana pemaknaan terhadap tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan daging kurban bersama Ali. Karena di sini, di dalam hadis ini, apakah makan dari kurban sendiri adalah sunnah? Itu fikih atau wajib? Karena perintahnya al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu menunjukkan kepada wajib. Kumaha nu teu beuki daging? Kan istilah KDM mah bahasa Sunda teh rek sopan rek henteu sama cenah teu aya kasta. Teu beuki. Nah, istilah kumaha lamun teu beuki daging? Kan kata KDM teu kudu sopan-sopan teuing, bahasa Sunda mah sama aja. Model Pak Asep kan yang sedang haji kan itu teresepen daging. Kumaha padahal ya pakulu perintah. Itu juga berpendapatnya merenang biasaan we kalau ingin mah. Apakah sunnah? Ya sunnah, nama sunnah contoh Rasul, tapi sunnahnya kalau sunnah menurut fikih dengan sunnah menurut hadis kan beda. Kalau sunnah menurut fikih mama mayusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Dapat pahala kalau dilakukan, hilang pahala kalau tidak dilakukan, itu sunnah menurut fikih. Tapi kalau sunnah menurut hadis mah apa yang dipraktekkan Rasul. Jadi makan daging teh sunnah. Sunnah bisa wajib secara fikih, bisa sunnah muakkad, bisa sunat saja. Atau syarat kesempurnaan atau bentuk keutamaan. Nah, mungkin ini mah bentuk keutamaan. Permasalahannya banyak umat Islam tidak makan daging karena vegetarian dia. Kurbannya karena didistribusikan. Apakah ini menghilangkan hikmah? Kemudian apakah memasak dan makan bersama adalah bagian dari syariah kurban? Atau konteks kebiasaan. Isu di sini apakah memasak daging kurban di tempat penyembelihan adalah praktek yang disunahkan atau hanya budaya Arab yang konteksnya terbatas. Permasalahan, bila daging dimasak lalu dikonsumsi bersama, apakah ada nilai sosial, spiritual yang hilang jika itu tidak dilakukan? Jadi dipencit langsung we dibagikan kabeh gitu. Teu aya nu dimakan. Apakah itu nilainya kurang? Nah, jika tidak dilakukan seperti dalam masyarakat modern kan langsung aya nu di kornet teh. Kornet langsung. Dari Mekah juga ada yang di kornet. Itu. Kemudian apakah hadis ini mengindikasikan bentuk distribusi sosial kurban atau lebih kepada pengajaran simbolik? Isunya di sini karena yang dimasak hanyalah sebagian potongan dari tiap unta. Apakah hadis ini menunjukkan model distribusi sosial atau hanya tindakan simbolis ibadah? Nah, permasalahannya bagaimana membedakan fungsi simbolik dan fungsi sosial dalam praktek ibadah kurban berdasar hadis ini. Karena sudah jam 6 kita langsung ke kesimpulan. Anu sanes mah dibaca nyari rawe, dah dibagikeun bukuna ge. Mangga. Pertanyaan sedikit mangga. Ya. Ya. Itu di sini dituliskan disebutkan bahwasanya Bapak itu dalam proses membuat hadis ini Bapak merasa harus langsung tervisualisasi ada kehadiran di Muhammad. Iya. Iya. Maksudnya gimana? Ya. Baik, terima kasih. Ya, itu ada lagi. Ada lagi. Begini, ada satu komunitas juga
pada saat dia memberikan ceramah atau memberikan apa namanya ceramah ya begitu, dia katanya dia melihat nabi gitu. Ya. Nasional itu bukan Pak, bukan apa. Umar bin Hafid itu namanya. Habib Umar bin Hafid Al-Yamani. Ya betul Pak. Ya, karena kan sudah diketahui orang, jadi bukan ngupat ya mah. Umar bin Hafid Al-Yamani kalau dia melaksanakan sholawat itu kerasa hadir. Apakah itu kesamaan mungkin pertanyaannya gitu? Bukan. Oh bukan. Bukan. Tapi lebih pada saya lebih kepada Bapak dalam proses membuat ini sampai kehadiran Nabi itu. Maksud saya itu mungkin karena dalamnya Bapak dalam rangka proses membuat ini. Itu saja Pak. Ya baik. Yang pertama, topiknya apa tadi? Yang pertama? Yang pertama itu seolah Bapak membuat ini seolah kehadiran Nabi. Oh iya baik. Gini, karena kan ingat di dalam ayat ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat bahwa di kalanganmu ada Rasul. Itu saya berpendapat wa'lamu, ini pendapat ya. Jadi beda dengan Pak Umar bin Hafid. Saya punya pemahaman Rasul ada di kalanganmu itu yaitu sunnah Rasul. Ya ketika nulis hadis ini itu terasa Rasul itu membimbing. Ini kan saya buat hari Jumat, bukan Jumat kemarin, Jumat sebelumnya. Karena itu ngadadak Masjid Al-Fitrah tuh instruksi kepada permintaan kepada saya untuk bab kurban. Pada sekarang di Al-Fitrah itu saya sedang membahas umroh tanpa pergi ke Mekah. Nah ini hari Jumat pagi sedang saya ngantar istri ke kontrol, itu ada WA Pak Sipudin dimohon hari Ahad depan membahas bab kurban. Kaget. Jadi baru saya bikin malam Sabtu. Karena ada pengajian, ada khutbah segala macam. Jadi baru saya bikin malam Sabtu. Malam Sabtu saya kerja keras sampai tengah malam, itu terasa Rasul itu hadir membimbing saya. Karena ternyata paginya ada kerja dan selesai malam Minggu. Cuma 2 malam kan ini membuat buku ini. Saya kerjakan 2 malam, selesai itu. Makanya terasa ada yang membimbing cepat gitu. Itu teh apa ide-ide teh. Padahal ngetik saya kan cuma 11 jari. 11 jari teh kieu gitu. Curug pungkul 10 bukan ke 11 jari. Dan itu 2 malam selesai. Jadi karena berarti kan Sabtu malam itu baru selesai jam 9.30. Sedangkan kudu difotokopi. Ya, dicetak di leadnya baru jam 10 kurang saparapat lari ke tukang fotokopi. Tukang fotokopi tolong, saya bilang kejar tayang. Ya mangga saya kunjungi ke sana ditungguan sampai jam 11 fotokopi. Jadi ditutup heula. Tokonya toko bager tuh aku fotokopi lagi selanganan teh bari nganyuk nganyuk lah boga duit menganyuk heula we sebulan sekali mayarnya saya kadang-kadang sebulan tuh 2 juta 3 juta saya ke tukang fotokopi karena kan bagi-bagi buku. Jadi itu pengalaman Pak, memang betul merasa Rasul itu ada. Jadi setiap berpikir muncul gitu ide itu. Itu makanya saya tulis di belakangnya itu terasa. Apa itu di dalamnya ada karena faktor kekhusyuan plus karena di dalamnya mendalami dan memahami. Iya, mendalami, mendalami sehingga pertanyaan itu muncul. Saya masukkan pertanyaannya ke situ. Jadi kan
Jadi banyaknya halaman itu karena pertanyaan dan jawaban diri sendiri itu dimasukkan. Dan saya yakin dengan ada pertanyaan dan jawaban sendiri itu menurut saya bermanfaat gitu bagi umat ya. Bagi umat. Jadi maka saya tuliskan di situ, betul itu. Itu Pak. Terus yang kedua, di situ mungkin saya berbedanya. Kalau Umar bin Hafid mah merasa ketinggali cenah Rasul teh sedang sholawat teh fisiknya karena melihat katanya kan. Kalau saya mah bukan begitu, tapi karena sunnahnya sedang didalami maka cepat. Saya sebetulnya di sini kan sebulan sekali ya, setiap Sabtu pertama saya bisa sebulan sekali buku. Jadi satu buku setiap pengajian itu bisa. Jadi kalau Bapak dan Ibu setuju setiap pengajian saya satu buku, kalau 2 pengajian ya satu buku gitu. Kalau kebetulan 1 bulannya kadang-kadang 2 kan kalau Munawar tidak bisa. Sekarang Munawar itu khutbahnya di Korea, khutbah Idnya. Nah itu bisa saya bilang, hanya memang kaitannya memang dananya besar gitu, yaitu sekitar kadang-kadang 2 juta, kadang-kadang 3 juta 1 bulan itu. Tapi ya ada juga ya kan yang nyumbang, ada ya antara lain di pengajian ini juga kan dapat 300.000. Ya memang tidak bisa memenuhi ini 300.000, nggak apa-apa, karena itu subsidi silang mudah-mudahan. Tapi karena ada usulan dari jamaah, atau kenapa saya punin cantumkan aja nomor rekeningnya, siapa tahu ada yang nyumbang, makanya saya cantumkan di kata pengantar di situ. Saya tulis di kata pengantar nomor rekening. Baik, langsung ke 84 kesimpulan. Halaman 84. Pertama, makna simbolik ibadah kurban. Hadis ini memuat simbolisme spiritual yang sangat kuat. Jumlah 63 ekor unta yang disembelih sendiri oleh Rasul itu menyimbolkan pengorbanan seumur hidup. Itu yang kalau kesimpulan makan pemahaman saya itu. Dan kalau beda boleh dibantah itu, nggak apa-apa. Pemahaman saya itu menandakan bahwa setiap tahun kehidupan beliau adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan umat. Itu simbolnya. Jadi Allah dan umat. Dan di situ ada simbolik ritual dan sosial itu menyatu. Tidak cukup ritual saja tanpa sosial. Dan tidak cukup sosial saja tanpa ritual. Itu mungkin nanti kalau pengajian saya akan membahas bab itu. Ada di dalam hadis itu kisah perempuan kebetulan. Perempuan yang rajin ibadah, ritualnya, tahajudnya, sodakohnya, saumnya rajin. Tetapi goreng kata tangga. Ada juga yang ibadahnya teh wajibnya wungkul gitu. Tapi bagus kata tangganya. Nah itu hadis itu perlu kita bahas. Nanti waktu pengajian yang akan datang. Insya Allah. Dan itu juga sudah saya buat gitu. Jadi terasa gitu ngebimbing ketika nulis itu. Kami membutuhkan itu sebenarnya. Iya, nanti waktu pengajian yang akan datang. Pengajian yang akan datang itu apakah kalau Munawar tidak hadir, ya Sabtu keempat, berarti kalau Munawar tidak hadir, jadi 2 kali dengan Sabtu pertama, 2 kali ngebahas, itu 1 buku. Tapi kalau Munawar hadir, ya Sabtu pertama aja saya bahas. Seperti sekarang, di maraton kesimpulan, kayak gitu. Insya Allah nanti. Kemudian, tindakan menyembelih dengan tangan sendiri lalu melibatkan Ali dalam penyembelihan itu mencerminkan nilai keteladanan langsung, keikhlasan dan partisipasi rohani.
Proses pengambilan potongan daging dari setiap unta dan memasaknya bersama adalah simbol penyatuan nilai ibadah, keberkahan kolektif, keberkahan bersama, dan keutuhan dalam ibadah kurban. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tata cara dan unsur ritual kurban Rasul. Hadis ini merupakan gambaran paling aplikatif dari pelaksanaan ibadah kurban dalam Haji Wada. Secara ritual, hadis ini menunjukkan bahwa penyembelihan dilakukan langsung oleh Nabi, bukan diwakilkan. Hewan kurban dalam jumlah 100 itu menunjukkan kebolehan kurban secara kolektif karena atas nama umat ya sebagiannya. Nabi memerintahkan agar diambil sebagian dari setiap hewan lalu dimasak dan dimakan, mencontohkan bahwa memakan kurban sendiri adalah sunnah. Tapi tadi sunnah berdasar hadis, bukan sunnah berdasar fikih. Sunnah itu dipraktekkan oleh Rasul. Termasuk unsur penting dalam manasik adalah delegasi peran dan tata cara konsumsi hasil kurban. Hadis ini menunjukkan kesatuan antara ritual dan praktek, ritual dan sosial. Hadis ini menunjukkan kesatuan antara ritual dan praktek, serta bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang utuh, dari niat, penyembelihan, hingga konsumsi. Saya ketika menyembelih kemarin, mari kita berdoa, wajah tuwajiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu kan ritualnya. Tapi apakah harus saya bimbing? Ya enggak, ini mah ngingetan aja. Mangga sama masing-masing ngadoa nama. Tapi kalau di Baitur Rahim mah Pak Dedi, namanya sanes Pak Dedi ya. Pak Doktor Dedi. Itu selalu memimpin. Jadi saya yang menyembelih, dia yang kurban dikumpulkan tujuanana. Dia baca doanya oleh Pak Dedi dipimpin gitu. Jadi saya yang menyembelih, dia yang memimpin begitu. Kan di muhajirin mah teu aya nu etanana nu ngabimbingna gitu. Engke mah aya geura. Ya. Nah, Pak Toto nu meuncitna teu ngabimbing kan, Pak Toto mah cuma meuncit tungkul. Aya nu ngabimbingna engke mah. Urusan ritualna Pak Panitia. Pak Panitia. Insyaallah Pak Panitia engke mah moal terlambat ka Idul Fitri na ditungguan itu dah khotibna geus eleke sekeng ya teh encan wae Pak Ustad cenah encan wae. Tanya ya Pak ketuana can sumping, uluh cenah. Makanya Jajang dipaksa, "Jang. Ieu khotibna geus keseleun." Hah? Oh iya, jadi panitia. Jadi sorotan panitia mah mentelat teh. Kemudian untuk konsumsi berarti 5 konsumsi mustahik berarti 5. Mustahik kurban mah 5. Jadi kalau zakat mah 8 ya dalam surat At-Taubah. Jadi mustahik kurban mah 5. Yang pertama konsumsi di tempat penyembelihan seperti Rasul praktekan. Kemudian yang berkurban diserahkan. Kita kasih 5 kilo ya. 6 kilo ya, 6 kilo. Kita kasih 6 kilo yang berkurban. Itu karena hak mereka. Kemudian yang ketiga, sedekah bagi yang membutuhkan atau fakir miskin. Kemudian yang keempat, hadiah bagi yang mau. Siapa saja yang mau. Kemudian yang kelima adalah simpanan atau diawetkan. Ini berdasar kesimpulan saya dari apa yang kita bahas dalam hadis ini. Jadi mustahik kurban teh bukan 3. Kan biasanya di ceramah-ceramah mah 3. Tapi berdasar penghayatan itu 5. Kemudian ada dimensi sosial. Sini kepemimpinan. Rasul menampilkan kepemimpinan profesi melalui keteladanan langsung. Bukan hanya perintah, tapi terlibat. Kemudian partisipasi, pelibatan ahli.
dalam penyembelihan adalah bentuk kolaborasi ibadah yang membuka ruang partisipasi umat dalam praktek spiritual. Kemudian perintah mengambil bagian dari setiap unta lalu dimasak, itu bentuk keseimbangan antara syiar pamer ibadah itu, kemudian kenikmatan bersama karena makan, dan pemerataan manfaat. Nah, rekomendasinya tentu masih banyak yang harus diteliti selanjutnya kepada para peneliti. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ibadah kurban kita diterima, dan doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, yang maknanya sudah kita bahas pada literasi simbolik dari tahniah. Ini adalah daftar pusakanya. Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.